Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini ada Angga Reski Sihombing, Dewi Hayati, Muhammad Lukman Halim, Nuriasi Jamaika, Reki Prayogi, Elizabeth. Di sini kami akan membahas mengenai kasus pajak penghasilan dan seminar kasus withholding tax, di mana pajak penghasilan dan subjek pajak penghasilan akan dibahas oleh Angga Reski Sihombing, objek pajak penghasilan akan dibahas oleh Dewi Hayati, jenis-jenis PPh akan dibahas oleh Muhammad Lukman Halim, pengertian withholding tax akan dibahas oleh Nuriasi Jamaika, jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek withholding tax akan dibahas oleh Reki Prayogi, dan penerapan withholding tax di Indonesia akan dibahas oleh Elizabeth. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Angga Reski Sihombing. Perkenalkan, nama saya Angga Reski Sihombing, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan dan subjek pajak penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan, yaitu yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, subjek pajak penghasilan. Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan terdiri dari 3, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Oke, yang termasuk subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Yang ketiga, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Untuk subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang terakhir, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Dewi Hayati. Saya dari kelompok kasus pajak penghasilan. Di sini saya akan membahas mengenai objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan sendiri adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri. Contohnya seperti penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, kemudian dari laba usaha, kemudian dari hadiah atau undian, kemudian dari bunga yang termasuk premium, diskonto, kemudian dari dividen, royalti, dan keuntungan-keuntungan lain dari perusahaan.
Kemudian termasuk juga iuran yang diterima atau diperoleh dari anggota yang terdiri dari wajib pajak. Kemudian dari penghasilan yang berbasis syariah, kemudian objek pajak yang dikenakan karena PPh final. Terima kasih. Saya Muhammad Toman Halim, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan jenis-jenis PPh. Pajak penghasilan ini terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan objek dan subjek yang dikenakan PPh. Berikut ini adalah jenis-jenis PPh diantaranya. Pertama, pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan sebagai pegawai atau bukan pegawai. Keduanya, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiganya, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan utang pensiun dan pembayaran lain dalam rangka masa pensiun anggota yang ikut serta program dan dana pensiun. Beberapa kegiatan yang masuk dalam jenis pajak penghasilan pasal 22 adalah penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan dana penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Wajib pajak PPh 23 akan dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan atau bonus, atau dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25, pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan, PPh dikurangin PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 26. Jenis pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikut ini jenis pajak yang dikenakan PPh pasal 26, yaitu dividen, bunga, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan hadiah dan penghargaan pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindungan lainnya, beserta potongan pajak jenis pajak penghasilan ini yaitu sebesar. Nama saya Nuriasi Jamaika. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian withholding tax. Withholding tax adalah salah satu sistem pemotongan atau pemungutan pajak di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkan ke kas negara. Bisa diartikan pula bahwa sistem withholding tax merupakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga di akhir tahun pajak. Pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara bisa menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan. Withholding tax merupakan jalan pintas bagi pemerintah untuk memungut pajak, lantaran wajib pajak ditugaskan untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak atas pihak lainnya, sehingga pemerintah tidak memerlukan upaya biaya besar. Nama saya Reki Prayogi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek pajak withholding tax. Pemerintah telah menentukan jenis-jenis penghasilan yang tanggung jawab perpajakannya dilakukan menggunakan sistem withholding tax.
baik yang diperlukan sebagai angsuran massa maupun pajak final. Berikut jenis-jenis penghasilan yang dikenakan withholding tax menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2. Pemungutan PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dibebankan kepada badan usaha tertentu yang melakukan kegiatan perdagangan terkait ekspor, impor, reimpor, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 3. Pemotongan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari pemanfaatan modal, dividen, bunga, dan royalti, jasa, atau penyelenggara kegiatan hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 26 adalah penghasilan wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang tidak berasal dari penjualan usaha atau kegiatan melalui BUT yang bersumber dari Indonesia. 5. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan melakukan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Yang keenam, pemotongan PPh pasal 15 adalah yang dipotong dari penghasilan yang menggunakan norma penghitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Pemotongan pajak penghasilan pasal ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakannya, seperti perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, sampai perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Saya Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan withholding tax di Indonesia. Jika ditinjau dari sejarahnya, mekanisme withholding tax di Indonesia sudah diperkenalkan sejak awal Orde Baru melalui tata cara pemungutan melalui menghitung pajak orang. Pada mulanya, objek penghasilan yang dipungut melalui mekanisme withholding tax diatur hanya dalam jenis penghasilan yang bersifat pasif atau sering juga disebut dengan passive income, seperti bunga, dividen, dan royalti, serta penghasilan yang hubungannya dengan gaji atau upah. Selanjutnya, mekanisme withholding tax dapat ditemukan dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang PPh. Salah satunya itu adalah ada di PPh 23. PPh 23 itu sendiri juga mempunyai dasar bukan merupakan satu-satunya jenis pajak penghasilan, melainkan hanya mekanisme pelunasan PPh yang terutang dalam berjalan. Mekanisme ini sendiri dilakukan untuk pemotongan wajib pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak yang menerima penghasilan serta menyetorkan pada kas negara dan mengadministrasikannya ke dalam pembukuan wajib pajak. PPh pasal 23 ini diterapkan atas penghasilan yang bersifat pasif. Yang saya sebutkan tadi adalah passive income yang berasal dari bunga juga, dividen, royalti, penghasilan sewa di luar yang telah dikenakan pajak final, maupun atas penghasilan yang bersifat aktif atau aktif income, yaitu penghasilan dari kegiatan usaha. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak dengan sistem withholding tax menjadi kontributor utama pertumbuhan PPh yang non-migas pada periode Januari sampai Juli tahun 2019. Selanjutnya, penerimaan pajak non-migas berasal dari PPh pasal 21 dengan pertumbuhan double digit, yakni sekitar 12,31%. Sebagai withholding tax yang dipotong dari gaji atau honorium yang diterima oleh pekerja, yaitu karyawan, stabilnya finansial kondisi ketenagakerjaan menjadi faktor utama untuk mendorongnya penerimaan. Selanjutnya, mengingat pentingnya peranan withholding tax dalam mengamankan penerimaan negara dalam sektor perpajakan, maka Direktur Jenderal Pajak mewajibkan seluruh pemotongan dan pemungutan pajak untuk menyetorkan
dan melaporkannya kewajiban pajaknya itu sesuai dengan ketentuan yang Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih.